Perkenalkan, saya Ziyatul Rahman Muslim dan teman saya Rio Zidan Artananda. Kami akan mempresentasikan tentang alat pemeras sari jeruk atau lemon. Jadi kita akan membahas 4 judul. Yang pertama planning, yang kedua konseptual design, yang ketiga embodiment design, yang keempat document generation. Nah, untuk yang pertama, di bab planning kita akan membahas kajian produk existing dan juga consumer window. Saya akan membahas kajian produk existing terlebih dahulu, jadi kita melakukan benchmarking terhadap 5 produk dan kami menemukan bahwa harga termurah mulai dari 10.000 dengan bahan terbuat dari plastik hingga 135.000 dengan bahan menggunakan stainless steel. Nah, lanjut ke consumer window. Di sini ada 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran attention. Ini adalah fokus utama desain kami berdasarkan target pasar. Yang kedua ada Bravo. Ini adalah fitur yang akan membuat konsumen senang. Dan ada Communicate atau Cut. Ini adalah aspek teknis yang perlu kami perhatikan efisiensinya. Dan contohnya merupakan dimensi tampung lemon press. Dan kuadran yang terakhir ada Don't Worry Be Happy. Ini adalah hal yang sifatnya mendasar. Jadi kami akan menggunakan material yang dapat disesuaikan agar aman dan tahan lama sesuai ekspektasi konsumen. Lanjut ke identifikasi dan penjabaran masalah. Jadi ada 6. Yang pertama banyak lemon press murah cepat rusak. Yang kedua hasil perasan tidak maksimal. Yang ketiga tidak cocok untuk ukuran lemon atau jeruk yang besar. Yang keempat sulit dibersihkan. Yang kelima tidak adanya tempat atau wadah menampung sari buah. Yang keenam produk kurang fleksibel. Nah, lanjut ke daftar tuntutan. Ada 6 juga. Yang pertama harga terjangkau mulai dari 10 sampai 50.000, memiliki desain portable, memiliki wadah pegangan handle terbuat dari plastik, bahan mudah didapat, dan yang terakhir memiliki fitur yang beragam seperti wadahnya bisa menjadi gelas. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan pasar, kami masuk ke konseptual design. Nah, di sini kami pertama akan membahas tentang black box diagram. Bisa dilihat di situ dari sebelah kiri yang merupakan input, seperti pin, gagang, penekan, penyaring sari wadah. Terus lanjut ke tengah yang merupakan proses, seperti pemerasan dengan wadah penampung sari, dan yang terakhir adalah output itu sendiri. Dan untuk yang di bawahnya itu merupakan diagram yang lebih transparan, lebih membedah menjadi langkah-langkah detail. Seperti pin gagang, terus lanjut ke menampung lemon, lanjut ke menekan, terus menyaring, lalu menampung hingga keluar outputnya sebagai lemon press. Nah, lanjut ke tabel morfologi. Morfologi adalah metode untuk mengeksplorasi berbagai alternatif desain dengan memecah produk menjadi subfungsi lalu menentukan beberapa variasi solusi untuk tiap subfungsinya. Metode ini membantu tim menemukan kombinasi desain terbaik sebelum masuk ke tahap perancangan detail. Nah, jadi di sini kita membuat ada 3 per fungsi, ya per fungsi, 3 per fungsi. Jadi nanti di akhir kita nggak harus sejajar, kita bisa memilih menggabungkan antara fungsi ini dan fungsi itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas matriks pembobotan dan evaluasi. Nah, untuk matriks pembobotan tersendiri, metodenya itu pertama kami melakukan pembobotan kriteria yang tujuannya untuk menentukan faktor apa yang paling krusial bagi produk kami. Dan hasilnya bisa dilihat di kolom presentasi. Prioritas utama kami adalah ketahanan produk dengan bobot tertinggi 40%. Kami ingin alat ini awet dan tidak ringkih. Kemudian selanjutnya kami menilai 4 variasi desain tadi berdasarkan kriteria yang sudah dibobotkan. Nah, untuk variasi 1, 2, dan 3 mendapat skor total yang kurang memuaskan, tapi untuk variasi 1 dan variasi 2 mungkin murah tapi nilai ketahanannya rendah. Dan sang juaranya itu variasi 4 dengan total nilai 4 karena desain variasi 4 mendapatkan skor rank tertinggi di kriteria-kriteria bobot besar, yaitu ketahanan produk dan efisiensi ekstraksi. Jadi berdasarkan perhitungan kuantitatif ini diputuskan bahwa konsep variasi 4 dinyatakan yes atau lanjut untuk dikembangkan ke tahap perancangan detail. Saya Rio Zidan akan melanjutkan kembali presentasinya. Berikutnya masuk ke embodiment design, di mana kami mendesain bodinya yang harusnya dipasarkan tidak memiliki anti-slip. Kami mendesainnya agar memiliki anti-slip, gunanya agar menjaga pemeras jeruk ini, pemeras lemon ini, untuk tidak bergeser saat melakukan proses pemerasan.
Didesain dengan menggunakan molding injection, dibuat dengan molding injection karena dia menyatu dengan body, jadi eh, dapat dilakukan secara langsung atau secara bersamaan untuk menghemat waktu dan biaya. Diharapkan dengan desain seperti ini, seperti bisa dilihat di gambar, ukuran dari dalam tabungnya, dari dalam wadahnya sendiri, diharapkan dapat menampung sehari hingga 356 ml atau 350 ml lah kurang lebihnya. Selanjutnya, selanjutnya ada bagian saringannya. Di pasaran harusnya saringannya tidak bolong di bagian tengahnya. Tapi ada tujuan nantinya di slide berikutnya untuk kenapa kami membuat bolongannya. Tapi bagian penyaringnya sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya, inilah alasan kenapa kami membuat desain saringannya itu bolong di bagian tengahnya. Semuanya agar bagian pemerasnya dapat dilepas pasang nantinya agar dapat mempermudah eh, pencucian ataupun proses maintenance-nya. Selanjutnya bisa dilihat di bagian assembly. Kurang lebihnya seperti ini desainnya ketika sudah disatukan semua komponen-komponen sebelumnya. Lanjut untuk bagian yang mau desain, di mana proses maintenance-nya atau bisa dibilang proses menjaga agar benda ini masih bisa dapat dirawat dengan baik. Yang pertama dicuci, tentu menggunakan sabun dan sikat ataupun kain untuk mencucinya, menggunakan air bersih, lalu dikeringkan menggunakan kain ataupun dibiarkan hingga sisa air bekas cucian tadi menghilang. Selanjutnya, selanjutnya ada bagian bill of material di mana kami menggunakan untuk ketiga komponen tadi semua seluruhannya menggunakan uh, polypropylene, polypropylene, plastik polypropylene atau plastik PP yang mana sudah standar dan food grade. Yang utamanya adalah food grade, memiliki ketahanan yang tinggi jadi tahan lama serta dapat banyak tersedia di pasaran. Untuk harga sendiri, untuk harga sendiri dapat dilihat saya menemukan di Tokopedia kurang lebih sekitar Rp33.000 untuk per kilonya. Produknya sendiri ini pun tidak memerlukan sampai per kilo kiloan, 1 kilo itu tidak lebih. Kita menggunakan per komponennya pun sekitar 80, nggak nyampe, tidak sampai 100 gram. Katanya 1 kilo itu sudah lebih dari cukup untuk membuat banyak membuat banyak pemeras lemon atau jeruk ini. Setelah melakukan riset dengan membandingkan benda kami dengan yang ada di pasaran, menurut saya desain yang kami buat sudah sesuai dengan standar ergonomis yang ada di pasaran, terutama di bagian lepas pasang saringannya, penyaring dengan pemerasnya, di mana itu dapat mempermudah pembersihan alat. Lalu dengan desain yang seperti dengan desain tambahan anti-slip agar menjaga keamanan supaya tidak jatuh atau tergeser saat melakukan proses pemerasan. Saya harap desain yang kami buat ini dapat mempermudah tak hanya UMKM tapi ibu-ibu rumah tangga ataupun orang-orang yang ingin memeras jeruk, ingin minum minuman segar. Saya harap dapat membantu mereka. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari kami, kelebihan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.